Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai eh, aplikasi komputer dalam sistem tenaga. Kali ini kita akan mencoba untuk salah satu fitur daripada MATLAB yang sering dipergunakan untuk simulasi pada sistem tenaga adalah Simulink. Jadi aplikasi ataupun fitur daripada MATLAB yang dipergunakan untuk simulasi sistem tenaga. Nah, ini salah satu contoh Simulink. Jadi guna daripada Simulink ini adalah untuk mensimulasikan eh, peralatan-peralatan. Sebagai contoh misalnya kalau kita ini ada sistem motor, switch reluctant motor, maka kita ingin membuat simulasi bagaimana kerja daripada sebuah switch reluctant motor tersebut. Jadi di program MATLAB sendiri sebenarnya sudah ada untuk contoh simulasi atau contoh Simulink, blok Simulinknya yang bisa kita pakai untuk kita belajar membuat simulasi dari suatu sistem tenaga listrik, dari suatu komponen sistem tenaga listrik. Jadi kalau misalnya kita mau mensimulasikan motor, apa-apa saja komponen yang mendukung operasi motor itu kita harus buat terlebih dahulu. Misalnya di sini sebuah switch reluctant motor. Switch reluctant motor ini eh, dasarnya teorinya sendiri adalah sebuah motor yang memiliki kumparan pada statornya, tetapi tidak memiliki kumparan pada rotornya. Artinya hanya ada kumparan pada stator yang menghasilkan fluksi magnet dan nanti akan ditangkap oleh rotornya, sehingga rotor akan berputar menyesuaikan dengan kutub magnet yang dihasilkan oleh stator. Nah, ketika kita ingin mensimulasikan daripada sebuah switch reluctant motor ini, maka kita harus tahu juga bahwa di sini ada eh, inf- apa namanya konverternya, konverter yang dipergunakan untuk mensuplai tegangan pada stator daripada motor itu. Stator pada motor diberikan tegangan DC. Sini kalau kita lihat di sini A1, B1, C1, A2, B2, C2 berarti dia ada tiga fasa A, B, dan C. Nah, kemudian di sini kita harus masing-masing blok ini ada program di dalamnya dan ada eh, coding yang bisa digunakan untuk membuat blok-blok daripada sebuah Simulink ini. Tapi yang ada ini hanya contoh yang mana MATLAB-nya atau coding MATLAB-nya itu tidak dicantumkan di sini. Sebagai contoh misalnya kan motor ini sendiri. Kalau kita klik dua kali, maka akan muncul eh, apa yang menjadi spesifikasi daripada motor itu. Misalnya di sini ada modeling optionnya no thermal port atau tidak ada port atau koneksi untuk pengukur thermalnya. Nah, di sini kita bisa misalnya kalau mau show thermal port misalnya kan. Nanti kita buat show thermal port di sini. Nah, di sini ini peringatannya. Nah, jadi di sini ada uh,
yang standarnya daripada sebuah motor itu. Kalau kita mau merubahnya, sebenarnya kita harus membuat sendiri blok-bloknya ini dengan menggunakan coding MATLAB kita. Kalau ini sudah dalam bentuk ini dihasilkan dari coding MATLAB juga, tapi sudah dibuat oleh program MATLAB sendiri untuk memudahkan kita dalam simulasi. Jadi kalau kita mau mensimulasikan motor ini, kita tinggal membuka blok ini, semua sudah disediakan dia. Paling kita kalau kita mau melakukan pengaturan, misalnya apa, melakukan pengaturan trigger daripada IGBT-nya, misalnya kan. Kemudian kita mau mengatur putaran dari motor ini, maka kita bisa buat sendiri. Tapi model dasarnya sudah dibuatnya di uh, MATLAB ini. Nah, ini contoh, misalnya kan, ya, kemudian electrical connection-nya di sini ada expand three phase port, jadi ada tiga pasang. Nah, di sini kan banyak ada composite three phase port, ada uh, expanded three phase port. Kemudian number of rotor pull, berapa jumlah ini kutub daripada rotor. Kalau kita tengok di gambar ini kan, lihat di gambar ini ada empat rotornya kan, yang dalamnya ada empat kutub, satu, dua, tiga, dan empat. Jadi di sini bisa dibuat berapa, empat berarti kan. Kemudian stator resistance per pasa, berapa ohm misalnya kan. Tahanan stator yang kita mau buat. Misalnya di sini kita buat tahanan statornya 0,8 ohm misalnya kan. Kemudian stator parameterization. Nah, jadi ini kita buat di sini, dibuatnya spesifis spesifik tabulate flux data. Kita biarkan aja. Kemudian current vector I I pasa berarti kan berapa, misalnya arusnya kita buat misalnya 50 ampere. Kemudian rotor angle theta berapa radian misalnya kan. Misalnya kita buat 10 radian. Oh sorry, 10 radian. Terlalu besar ya, 3,1 misalnya. 0,8. Kemudian flux linkage metric. Ini dalam Weber misalnya kita buat 0, sorry, 0,8 misalnya. Kemudian di sini ada iron loss. Nah, semua bisa kita buat modelnya apa, seperti apa kita biarkan, misal no one iron lossnya, mechanical-nya, semua di sini langsung bisa disetting. Nah, jadi sebenarnya ini bisa parameternya bisa kita tambah dengan kita mengedit daripada program di kota ini. Tapi ini kita biarkan dulu lah. Kita mau melihat apa saja yang ada di program ini. Nah, baru kita tutup misalnya kan. Kemudian apalagi misalnya modelnya. Jadi ini untuk merakit sebuah sistem ini kita perlu melakukan eh, modifikasi pada setiap blok-blok ini. Ini IABC ini berarti adalah sebuah kontrol, ya, pengukur. Nah, kalau kita klik dua kali, dia di dalamnya ini masih ada blok lagi. Nah, blok yang lagi ini bisa kita double klik lagi. Nah, baru di dalamnya ada sebuah eh, keterangan settingnya. Nah, ini kan model tadi kan three passports. Kemudian deskripsi, ini deskripsinya. The block represent an ideal three phase current sensor. Jadi ini merupakan sensor arus atau katakanlah pengukur arus. It measure current flowing between two three phase electrical nodes. Jadi dia mengukur
arus yang mengalir di antara dua eh, cabang tiga pasah. Nah, cabang titik, cabang tiga pasah listrik dan merupakan output dari PS vektor, power supply tiga elemen. Jadi ini keterangannya kenapa dibuatnya seperti ini untuk menjelaskan kepada kita bagaimana cara menggunakan blok ini. Kita tidak rubah-rubah ini, cuma kita ingin tahu saja. Jadi dia suplainya dari 123. Kalau kita lihat tadi 123 ini eh, di sini kan 123 ini dari 3 arm bridge ini. Kemudian eh, sorry, kemudian ini dia. Kemudian keluarannya adalah ke motor itu sendiri, ke motor ini. Sudah kita tidak ini, baru kita ini yang 3 arm bridge ini kita double klik. Kita mau melihat dalamnya. Nah, ini sebuah sistem kontrol yang ini adalah untuk mengatur apa suplai arus kepada statornya. Jadi stator itu diatur kapan dia harus dialiri listrik, kapan dia diberhentikan untuk melakukan pemutaran pada motor itu. Jadi tentunya untuk melakukan simulasi itu kita harus mengerti dulu mengenai prinsip kerja dari motor tadi. Tapi ini kita mau melihat bagaimana sebuah simulink itu bisa mensimulasikan kerja sebuah peralatan. Kemudian juga ini bagian kontrolnya. Jadi menggunakan eh, proporsional integral dia kontrolnya. Kita double klik ini. Nah, ini adalah blok parameter discrete proportional integral controller yang discrete. Ini sudah ada standarnya di Simulink itu sendiri. Jadi discrete PI controller. Kalau kita set di Simulink nanti akan ketemu dia eh, kontrolnya nih. Oke, kita kembali ke yang besarnya. Kemudian ini sebuah referensi, eh, referensi tegangan untuk si motor ini. Baru ini VIS ini dia eh, f- diambil dari eh, VIS ini dari angka satu. Jadi kalau ada angka satu sini dia hubungkan ke sana. Tapi dia untuk menggambarnya itu dipisahkan. Ini bisa diletakkan di mana saja. Kalau kita pindahkan di sini pun bisa dia. Tergantung kita. Tapi dia tetap terhubung dengan peralatan ini. Jadi dia terhubung ke angka satu. Di mana angka satu kita cari tidak ditemukan. Mungkin dia di dalam tadi ya. Ah, ini ada angka satu. Jadi dia terhubung kemari. Enggak ada. Ini juga angka satu G. Ini juga angka satu plus. Berarti dia terhubung semua terhubung ke ini VIS ini. Karena dia terhubung ke angka satu. Goto-nya satu. Nah, ini ada tulisan Goto satu. Jadi eh, referensi ini kan masuk ke angka satu ini. Sorry, ini masuk ke angka satu. Sementara ini adalah osiloskop untuk mengukurnya. Jadi dia mengukur W, W ini adalah daya, IABC berarti arus A, arus B, dan arus C, pasang A, pasang B, pasang C, dan ini angle atau sudut pasangnya. Maka ini kita bisa eh, simulasikan dengan mengklik run.
Maka sini akan ada tulisan compiling, berarti simulasinya masih jalan. Kemudian sini ada peringatan error, ini kita klik aja. Nah, ini tadi ada yang salah. Ada yang hal yang dari motor ini yang nggak boleh kita rubah mungkin ya. Nah, ini kan length of current vector itu harus lebih besar atau sama dengan dua. Ini mana tadi current vector ya. Salah kita buat berarti. Nah, ini length of current vector itu 1 sampai 2 aja. Tekanlah 2 lah berarti. Must be greater than atau equal dengan 2. Lebih besar dari 2. Betul ya? Length of current vector. Current vector ini udah betul 50 ya. 10 bisa. Dan, nah ini masih ya salah ya. Current vector lagi. Ada yang harus lebih kecil atau sama dengan 2. Lebih besar ya. Greater than. Lebih besar atau sama dengan 2. Tapi ini kenapa tidak mau dia? Harus ini ya. Current vector. Coba kita buat 1. Ini masih belum betul ya. Ke parameter ini menurut dia di sini. Ini ada yang kesalahan 50 ini. Harusnya. Kenapa nih salah? Nah, ini tampilan daripada eh, keluaran dan juga grafik yang menampilkan semua parameter yang dimasukkan ke dalam osiloskop tadi. Misalnya osiloskop itu kan W atau eh, RPM. Oh, ini omega ya, bukan bukan daya ya, omega. Kemudian arus ABC, kemudian juga sudut sudut pasanya. Di ini tadi ini dia yang ini arus daripada pasa A, B, dan C. Ini RPM-nya, jadi kecepatan putar motornya dari 400 hampir 470 ini, terus kemudian naik lagi dia sampai ke 1000 RPM. Begitu juga dengan RPM yang kedua.
Ini juga arus. Kemudian ini sudut sudut pasanya, scope, rotor angle atau sudut pasa daripada rotor ini. Kalau kita mau perbesar grafiknya, kita tinggal perbesar aja ya. Misalnya kita mau perbesar kiri kanan, maka dia akan lebih jarang. Dan kita bisa melihat perbedaan setiap arus yang ada di pasanya. Jadi paling besar itu adalah 80, 70 amperan, 70 ampere. 40 kemudian naik secara drastis. Ini salah satu contoh daripada eh, simulingnya. Kita tutup ya. Kemudian satu lagi ini ada untuk simulingnya sebuah generator sinkron. Jadi MATLAB ini sendiri sudah menyediakan simulingnya. Paling kalau kita misalnya mau melakukan penelitian atau riset pada generator ini melakukan simulasi, maka kita tinggal eh, mengutak-atik daripada parameter-parameter ini seperti yang saya lakukan tadi. Maka ini bisa diedit setiap bagiannya seperti yang saya katakan tadi. Ini misalnya kita simulasikan, kita run kan, kita tunggu dulu compiling dia. Jadi ini karena programnya besar dan rumit, maka dia akan lambat. Nah ini sudah selesai dia compiling, tinggal dia membuat grafiknya, grafik eh, dengan waktu yang di sini settingnya 2 kali 10 maka minus 6 second. Ini telah selesai simulasinya, maka kita bisa melihat dari grafiknya. Nah ini dia grafik yang dihasilkan daripada sebuah sistem generator sinkron tadi. Sorry, ini generator sinkron atau apa ya? Ya, generator sinkron dengan sistem konverter tipe 4. Nah, jadi di sini eh, sebelum kita membuat apa simulink daripada generator ini, kita harus tentunya belajar dulu mengenai sebuah generator. Ini contohnya sebuah generator 120 kV. Jadi tegangan output daripada generator ini adalah 120 kV. Nah, ini bisa kita klik 2 kali, di sini akan muncul eh, parameter daripada generator yang bisa kita rubah sebenarnya. Misalnya kita mau mensimulasikan sebuah generator yang bukan 120 kV, misalnya cuma eh, 11 kV misalnya kan. 11 kV. Maka di sini kita rubah ini ya. Jadi kalau 11 kV berarti di sini cuma 11 kali 10 pangkat minus kali 10 pangkat 3 berarti 11 kV. Nah, jadi kalau setiap parameter ini bisa kita cek ini juga trafo ya. Maksudnya ini bukan trafo, ini panel. Nah, kita bisa cek ini adalah three phase mutual inductance. Jadi induktansi yang di ada di saluran. Lalu ini tegangan bus 20 120 kV, kita pun bisa double klik. Maka di sini akan nampak blok parameter adalah blok untuk pengukuran. Jadi di sini untuk memberikan alat ukur, kemudian di sini baru trafonya 120 kV per 25 kV. Jadi turunkan menjadi 25 kV. Berarti di sini bukan ditujukan untuk transmisi jarak jauh karena
Kalau transmisi jarak jauh yang dilakukan adalah menaikkan tegangan kepada level tegangan yang lebih tinggi. Tapi ini yang dilakukan adalah menurunkan tegangannya menjadi tegangan 25 kV. Jadi keterangannya three phase transformer, two winding, kemudian 120 kV, 25 kV, 125 kV per 25 kV, 47 mega volt ampere, ampere. Jadi di sini ada apa penjelasannya? Misalnya winding one, koneksi satu, koneksi Belitan satu, ABC terminal itu Y terhubung Y dengan ground, YG. Jadi ada groundnya. Kemudian winding 2 terhubung delta, berarti trafonya adalah Y delta. Kemudian, Assalamualaikum Pak. Pak izin Waalaikumsalam. Pak, saya Ya, ingin keluar dulu karena paket saya habis Pak. oh ya, 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 ya. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, hmm, tipenya adalah three single phase transformator. Jadi, trafo tipe tiga buah gulungan atau belitan satu pasang tipenya. Karena ada banyak tipe di sini bisa kita pilih ada three limb core, kemudian ada five limb core. Nah, itu yang ada di sini. Kemudian simulate saturation-nya tidak kita klik, jadi kita tidak memperhitungkan saturasi daripada trafo inti trafo tersebut. Jadi masing-masing blok ini bisa kita edit masing-masing untuk menyesuaikan dengan keperluan kita ketika kita melakukan penelitian misalnya atau simulasi.